Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gonjang-ganjing perpolitikan nasional semakin memanas. Apalagi setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristianto ditangkap atau dikecrek oleh KPK. Gimana keseruannya? Kita simak video berikut ini. PDIP sedang sekarat, tapi masih sok kuat. Lihatlah bagaimana PDIP merespons kekalahan mereka. Bukannya introspeksi, bukannya membangun strategi politik baru yang lebih sehat, mereka malah membangkang terhadap negara sendiri. Ketika kita berbicara tentang pemerintahan, ada satu hal yang harus digarisbawahi. Negara ini bukan milik partai politik. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kepentingan segelintir elit yang menganggap dirinya lebih berhak mengatur negeri ini dibanding presiden yang sah. Namun, lihatlah apa yang terjadi hari ini. PDIP di bawah kendali Megawati Soekarno Putri menunjukkan gejala klasik partai yang menganggap dirinya lebih besar dari negara. Sebuah partai yang lebih mementingkan loyalitas kepada ketua umum dibanding kepatuhan kepada hukum dan pemerintahan. Instruksi Megawati kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menolak menghadiri retreat di Akmil Magelang bukan sekadar aksi mogok biasa. Ini adalah bentuk perlawanan terang-terangan terhadap negara. Ini bukan lagi soal politik, ini soal keberpihakan. Tunduk kepada konstitusi atau kepada terah Soekarno, mari kita telaah dengan jernih. Selama 2 dekade terakhir, PDIP telah terbiasa menjadi partai penguasa. Mereka menikmati kekuasaan dan menjadikannya sebagai alat untuk mempertahankan dominasi politik, bukan untuk melayani rakyat. Ketika Prabowo menjadi presiden, mendadak mereka lupa bahwa pemilu sudah usai. Mereka tidak siap menerima kenyataan bahwa rakyat telah memberikan mandat kepada pemimpin baru. Ego mereka tersinggung, otoritas mereka terguncang. Maka lahirlah berbagai manuver politik, termasuk yang terbaru ini, boykot retreat kepala daerah. Coba kita pikirkan sejenak. Apa sebenarnya tujuan Megawati? Kenapa seorang ketua umum partai sampai perlu melarang kadernya menghadiri acara kenegaraan? Jawabannya sederhana. PDIP tidak pernah ingin menjadi oposisi yang sehat. Mereka ingin tetap menjadi pusat kekuasaan meskipun sudah kalah. Ketika tidak bisa mengontrol pemerintahan, mereka memilih untuk mengganggu. Mereka ingin menunjukkan bahwa tanpa restu Megawati, negara ini tidak bisa berjalan. Lucu, bukan? Mereka sering berbicara tentang demokrasi, tapi mereka sendiri tidak bisa menerima hasil demokrasi ketika tidak berpihak kepada mereka. Insubordinasi atau makar? Mari kita sebut ini dengan istilah yang tepat, insubordinasi. Kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan dilantik oleh presiden seharusnya bekerja untuk negara, bukan untuk partai. Tapi sekarang mereka lebih tunduk kepada instruksi Megawati daripada kepada presiden yang sah. Kalau memang tidak mau mengikuti kebijakan negara, solusinya gampang. Mundur, gentle sedikit. Jangan menikmati gaji dari APBN, fasilitas negara, tapi masih merasa lebih tunduk kepada partai dibanding kepada negara. Ini tindakan pengecut. Kalau memang lebih setia kepada Megawati daripada kepada bangsa ini, buat surat pengunduran diri dan serahkan jabatan kepada orang yang lebih layak. Negara ini tidak bisa dipimpin oleh para kepala daerah yang lebih takut kepada ketua umum PDIP dibanding kepada hukum. Kalau ini dibiarkan, apa yang terjadi selanjutnya? Hari ini boykot retreat, besok boykot kebijakan nasional. Hari ini menolak menghadiri acara pemerintahan, besok menolak menjalankan program presiden. Jangan sampai kita punya kepala daerah yang merasa dirinya petugas partai, bukan pejabat negara. Jangan salah paham, ini bukan sekadar soal retreat di Akmil. Ini tentang pola yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Megawati tidak pernah rela melihat pemerintahan berjalan tanpa kendalinya. Kita lihat bagaimana PDIP selama ini memainkan peran ganda. Ketika berkuasa, mereka bertindak seperti penguasa tunggal. Ketika kalah, mereka bersikap seperti korban yang seakan dizalimi. Padahal, siapa yang selama ini mengendalikan negara dari balik layar? Siapa yang dulu memaksakan sistem petugas partai hingga kepala daerah dianggap hanya sebagai boneka yang harus tunduk pada ketua umum? Siapa yang dulu menggunakan hukum sebagai alat politik, membiarkan korupsi merajalela selama puluhan tahun, dan kini berlagak suci
ketika kekuasaan lepas dari tangan? Megawati ingin menunjukkan bahwa PDIP masih punya taring, bahwa tanpa restunya negara ini akan kacau. Tapi sayangnya, rakyat sudah mulai sadar. Selama ini yang membuat negara ini tidak stabil adalah manuver politik PDIP sendiri. Pemerintah harus bertindak tegas. Jangan biarkan kepala daerah yang tidak loyal kepada negara tetap menjabat. Kalau ada aturan yang memungkinkan mereka diberhentikan, lakukan. Jangan sampai ada presiden bahwa kepala daerah boleh lebih tunduk kepada partai dibanding kepada negara. Negara ini bukan milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Presiden dipilih oleh rakyat, bukan oleh Megawati. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika ada yang berani melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah, harus ada konsekuensinya. Kita tidak boleh membiarkan politik balas dendam menghambat pembangunan. Prabowo harus bertindak cepat, tegas, dan tanpa ragu. Jangan biarkan PDIP menganggap negara ini masih dalam kendalinya. Karena kalau ini dibiarkan, maka 5 tahun ke depan bukan hanya tentang membangun Indonesia, tapi tentang melawan bayang-bayang kekuasaan lama yang terus berusaha merusak negeri ini dari dalam. Indonesia milik rakyat, bukan milik partai. Siapa Megawati sekarang? Seorang mantan presiden yang tidak punya prestasi, tapi masih ingin mengendalikan negara seolah-olah dia adalah ratu tanpa mahkota. Dia lupa bahwa rakyat sudah meninggalkannya. Dulu, saat dia jadi presiden, apa yang dia lakukan? Nyaris tidak ada, ekonomi stagnan, kebijakan tidak jelas, bahkan ketika negeri ini butuh kepemimpinan tegas, dia lebih banyak diam. Tidak ada gebrakan, tidak ada langkah besar yang membuat rakyat ingat bahwa dia pernah memimpin negeri ini. Lalu sekarang, setelah lebih dari 2 dekade berlalu, masih saja ingin mencampuri urusan pemerintahan? Fakta berbicara, hampir 90% rakyat sekarang mendukung Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo membawa harapan, membawa semangat baru untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Sementara PDIP sudah ambruk. Partai yang dulu merasa sebagai partai wong cilik, sekarang malah jadi simbol elit yang tidak rela kehilangan kekuasaan. Lihat saja hasil pemilu. PDIP anjlok, bahkan di daerah-daerah yang dulu mereka anggap sebagai kandang banteng, suara mereka merosot drastis. Kenapa? Karena rakyat sudah bosan. Rakyat sudah sadar bahwa selama ini PDIP hanya menjual cerita lama tanpa bukti nyata. Jangan bilang Megawati membela rakyat. Apa yang sudah dia lakukan? Saat PDIP berkuasa 10 tahun bersama Jokowi, berapa banyak kebijakan yang benar-benar pro rakyat? Justru korupsi merajalela di mana-mana. Lihat kasus-kasus besar seperti bansos, kasus korupsi kepala daerah dari PDIP, dan permainan anggaran yang selalu berpihak ke kepentingan mereka sendiri. Dan sekarang ketika PDIP tidak lagi dominan, mereka malah sibuk memprovokasi. Bukannya ikut membangun bangsa, malah sibuk menyabotase kebijakan Prabowo yang baru mau berjalan. Prabowo adalah pemimpin yang dipilih rakyat. Dia tidak perlu izin dari Megawati untuk menjalankan pemerintahannya. Sekarang saatnya bersikap tegas. Kepala daerah yang masih lebih tunduk pada Megawati dibanding pada negara, lebih baik angkat kaki. Megawati bukan siapa-siapa lagi dalam pemerintahan. Kalau dia masih ingin dihormati, seharusnya dia bersikap sebagai negarawan, bukan sebagai penguasa bayangan yang merasa masih bisa menentukan arah bangsa. Indonesia sudah berubah. Rakyat sudah menentukan pilihannya. Dan pilihan itu bukan lagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mau terus melawan arus rakyat, silakan. Tapi jangan salahkan jika PDIP semakin hancur dan dilupakan oleh sejarah. Lihat realitas politik hari ini. PDIP sudah bukan lagi kekuatan dominan di negeri ini. Mereka sudah ditinggalkan rakyat, tapi masih juga berlagak seperti pemilik republik ini. Megawati seolah-olah tidak bisa menerima kenyataan bahwa era kejayaan PDIP sudah selesai. Dulu, mereka bisa mengatur pemerintahan. Semua harus tunduk pada perintah partai, semua kebijakan harus sesuai dengan selera mereka. Tapi sekarang, rakyat sudah cerdas. Mereka tahu siapa yang benar-benar bekerja untuk negeri ini, dan siapa yang hanya sibuk mengamankan kepentingan keluarga serta kelompoknya sendiri. Prabowo baru saja mulai memimpin, tapi sudah terlihat bahwa PDIP panik luar biasa. Mereka langsung mencari cara untuk melemahkan pemerintahannya. Bahkan, sebelum kabinet benar-benar bekerja, sudah ada upaya untuk menghalangi kepala daerah ikut dalam program pemerintahan. Kenapa PDIP takut? Karena mereka tahu, jika Prabowo berhasil, maka tamat sudah pengaruh mereka di negeri ini.
Jika rakyat melihat bahwa Prabowo bisa membawa Indonesia lebih maju, tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk kembali ke PDIP. Instruksi Megawati agar kepala daerah PDIP tidak mengikuti acara retreat di Akmil Magelang adalah bukti nyata bahwa partai ini lebih mengutamakan kepentingan politik sempit dibanding kepentingan bangsa. Kepala daerah itu digaji oleh negara, bukan oleh partai. Mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk Megawati. Kalau memang mereka lebih setia kepada partai dibanding kepada negara, ya silakan mundur. Jangan menikmati fasilitas negara tapi menolak tunduk pada aturan negara. Jadi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota dari PDIP, tentukan sikap kalian. Jika kalian ingin tetap jadi antek partai, mundur sekarang juga. Jangan jadi beban bagi pemerintahan Prabowo. Tapi jika kalian benar-benar ingin bekerja untuk rakyat, maka berhenti jadi boneka Megawati. Sikap PDIP yang terus-menerus mencoba melawan kebijakan negara ini semakin mirip dengan gerakan makar. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka masih punya kuasa, bahwa mereka masih bisa mengontrol arah pemerintahan. Padahal rakyat sudah muak. Negara ini bukan milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Prabowo berkuasa bukan karena PDIP, tapi karena dipilih rakyat. Jika PDIP masih terus bersikap seperti ini, jangan salahkan jika mereka akan semakin terasing dari politik nasional. Rakyat sudah capek dengan gaya politik ala Megawati yang penuh arogansi, tapi minim kontribusi nyata. Ini bukan lagi saatnya bersikap lunak. Pemerintahan harus menegaskan bahwa loyalitas kepala daerah adalah kepada negara, bukan kepada partai. Jika ada yang berani menentang, singkirkan. Megawati boleh saja merasa dirinya masih berpengaruh, tapi faktanya rakyat sudah meninggalkannya. Dan jika dia masih terus mencoba menghambat pemerintahan Prabowo, maka sejarah akan mencatatnya sebagai pemimpin yang tidak tahu kapan harus berhenti. PDIP hari ini bukan lagi partai yang disegani, tapi partai yang mulai kehilangan pegangan. Mereka kalah di pemilu, kalah dalam pertarungan politik, dan sekarang mencoba bertahan dengan cara-cara lama. Mengintimidasi kadernya sendiri, menciptakan ketidakstabilan, dan menghambat pemerintahan yang sah. Kenapa? Karena mereka tidak siap kehilangan kekuasaan. Selama ini mereka terbiasa memegang kendali atas kepala daerah, membuat semua keputusan harus lewat restu partai. Tapi sekarang, dengan Prabowo di pucuk pimpinan, mereka sadar permainan ini tidak akan berjalan lagi. Sudah saatnya rakyat melihat dengan jernih, Indonesia bukan milik PDIP, bukan milik Megawati. Yang berhak menentukan arah bangsa ini adalah rakyat, bukan satu keluarga politik yang berusaha mempertahankan dinasti. Megawati mungkin masih merasa berhak menentukan siapa yang boleh tunduk dan siapa yang boleh melawan, tapi faktanya, rakyat sudah muak. Para kepala daerah dari PDIP harus memilih. Bekerja untuk rakyat, tunduk pada aturan negara, dan mendukung pemerintahan yang sah. Atau tetap jadi antek partai, membangkang terhadap negara, dan menunggu saatnya disingkirkan. Prabowo tidak akan ragu untuk bertindak tegas. Jika ada kepala daerah yang tidak mau patuh pada aturan negara, tinggal copot saja. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gagal memahami perubahan zaman. Mereka masih berpikir bahwa mereka bisa mengontrol negara seperti dulu. Tapi lihatlah realitasnya. Mereka kalah suara dalam pemilu 2024. Mereka kehilangan dukungan rakyat. Mereka hanya bisa memainkan politik drama untuk menutupi kegagalan. Dan sekarang ketika Prabowo mencoba membangun pemerintahan yang solid, mereka malah menginstruksikan kepala daerahnya untuk membangkang. Ini bukan hanya tindakan yang tidak etis, tapi juga berbahaya bagi stabilitas negara. Sudah cukup, rakyat ingin pemimpin yang benar-benar bekerja, bukan yang hanya bisa menciptakan drama politik. Jika PDIP masih terus bermain seperti ini, maka partai ini akan semakin hancur. Copot kepala daerah yang tidak loyal pada negara. Jangan beri ruang bagi makar politik ala Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pastikan pemerintahan berjalan tanpa gangguan dari sisa-sisa kekuasaan lama. Indonesia butuh pemimpin yang kuat, bukan partai yang hanya merusak dari dalam. Lihatlah bagaimana PDIP merespons kekalahan mereka. Bukannya introspeksi, bukannya membangun strategi politik baru yang lebih sehat, mereka malah membangkang terhadap negara sendiri. Ini bukan partai politik, ini sudah mirip gerakan subversif. Kenapa PDIP melarang kepala daerahnya untuk ikut retreat yang diadakan oleh pemerintahan Prabowo? Karena mereka tahu, jika kader-kadernya mulai terbuka matanya, sadar bahwa negara ini bisa berjalan tanpa kendali Megawati, maka partai ini akan benar-benar ambruk.
Mereka takut kadernya mulai sadar bahwa selama ini mereka hanya diperalat. Mereka takut pemerintahan Prabowo sukses, karena itu akan membuktikan bahwa PDIP selama ini hanya jadi beban bangsa. Gubernur, bupati, wali kota itu bukan pegawai partai politik. Mereka adalah bagian dari sistem pemerintahan yang harus tunduk pada aturan negara, bukan pada instruksi seorang ketua umum partai. Kalau kalian lebih patuh pada Megawati daripada pada negara, mundur saja. Jangan gunakan fasilitas negara, jangan gunakan anggaran rakyat, dan jangan pura-pura bekerja untuk bangsa ini, sementara kalian hanya jadi boneka partai. Kalau kalian pejabat publik, bekerjalah untuk rakyat, bukan untuk partai. Kita butuh pemimpin yang bekerja untuk kemajuan, bukan yang sibuk mengurus kepentingan partai. Gubernur, bupati, wali kota itu bukan pegawai partai politik. Mereka adalah bagian dari sistem pemerintahan yang harus tunduk pada aturan negara, bukan pada instruksi seorang ketua umum partai. Kalau kalian lebih patuh pada Megawati daripada pada negara, mundur saja. Jangan gunakan fasilitas negara, jangan gunakan anggaran rakyat, dan jangan pura-pura bekerja untuk bangsa ini, sementara kalian hanya jadi boneka partai. Kalau kalian pejabat publik, bekerjalah untuk rakyat, bukan untuk partai. Kita butuh pemimpin yang bekerja untuk kemajuan, bukan yang sibuk mengurus kepentingan partai. Mereka tidak bisa menang di pemilu, jadi mereka berusaha membuat pemerintahan ini gagal. Mereka kehilangan kekuasaan, jadi mereka mencoba menggulingkan kepemimpinan yang sah secara perlahan. Mereka tahu Prabowo akan sukses, jadi mereka menciptakan gangguan politik agar rakyat tetap terpecah. Tapi rakyat tidak bodoh. Rakyat melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya bisa merusak. PDIP masih berpikir mereka bisa memainkan drama seperti dulu, tapi era itu sudah berakhir. Prabowo sudah menang dan rakyat mendukungnya. Copot kepala daerah yang tidak patuh pada aturan negara. Jangan beri ruang bagi kelompok yang ingin menghancurkan stabilitas pemerintahan. Pastikan tidak ada lagi yang bisa menyandera negara ini demi kepentingan partai politiknya sendiri. Indonesia butuh pemerintahan yang solid, bukan partai yang merusak dari dalam. Dulu Megawati pernah jadi presiden, tapi apa yang dia lakukan untuk negara ini? Tidak ada prestasi monumental. Tidak ada gebrakan besar. Sekarang dia sok jadi penyelamat rakyat, padahal rakyat hampir 90% sudah berpihak ke Prabowo. PDIP ambruk. Jadi kenapa masih merasa paling berkuasa? PDIP sudah bukan partai penguasa, tapi masih bertingkah seolah negara ini milik mereka. Lihat cara mereka bertindak sekarang, menolak kadernya ikut retreat di Akmil Magelang. Menghasut pejabat publik agar lebih setia ke partai daripada ke negara. Menggunakan cara-cara makar untuk merusak stabilitas pemerintahan ini bukan partai politik, ini sudah mirip gerakan perlawanan. Gubernur, bupati, wali kota, kalian itu bagian dari sistem pemerintahan. Kalau tidak mau diatur oleh presiden, kenapa masih duduk di kursi jabatan? Mundur aja! Jangan cuma berani di belakang Megawati. Jangan pakai fasilitas negara kalau tidak mau ikut aturan negara. Mau enaknya aja, dapat gaji dari negara, dapat fasilitas dari rakyat. Tapi lebih tunduk ke Megawati daripada ke aturan negara, tidak malu? Kalau kalian merasa lebih setia ke partai daripada ke negara, silakan mundur. Mereka tahu Prabowo akan sukses, jadi mereka buat kegaduhan politik. Mereka takut rakyat semakin cerdas, jadi mereka ciptakan drama untuk mempermainkan opini publik. Mereka kehilangan kekuasaan, jadi mereka ingin membuat Prabowo gagal memimpin. Tapi rakyat tidak bodoh. Rakyat tahu siapa yang bekerja dan siapa yang merusak. PDIP selama ini merusak negara dari dalam. Sekarang, setelah kehilangan kekuasaan, mereka mencoba mengobrak-abrik stabilitas pemerintahan. Copot kepala daerah yang tidak patuh pada aturan negara. Jangan beri ruang bagi yang ingin merusak stabilitas. Lawan siapapun yang mencoba sabotase pemerintahan. Indonesia butuh pemerintahan yang solid, bukan partai yang hanya bisa merusak. Sudah saatnya Prabowo menunjukkan ketegasan. Jangan biarkan kelompok yang haus kekuasaan menghambat laju pembangunan negara ini. Rakyat sudah memilih Prabowo, bukan Pedip. Indonesia harus maju tanpa beban masa lalu. Explosion.